Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bulis, kabarnya sehat? Kabarnya alhamdulillah luar biasa Pak. Sibuk ya? Okay. Alhamdulillah, walaupun di bulan Ramadan tapi kesibukan kita tetap beraktivitas seperti biasa, bisa bagi tugas mana yang kita bisa dahulukan dan semuanya bisa berjalan semuanya dengan baik. Kita juga luar biasa padatnya. Semoga bisa terlalu ini Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih atas berkenannya Bapak pada sesi ini terkait tugas saya Pak sebagai calon guru penerangan agama Kabupaten Brebes tentang demonstrasi kontekstual, yaitu kegiatan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang bersinggungan dengan nilai kebajikan atau nilai etika Bapak. Langsung mau minta pada sesi pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak sebagai pimpinan di satu pendidikan dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, jadi cara mengambil keputusan ya, ketika bersinggungan tadi dengan nilai kebajikan ada dua hal, misalnya dilematika. Itu kalau kita ambil poinnya ada masalah benar dalam mengambil keputusan dengan benar. Nah, di situ nanti cara mengidentifikasinya tinggal lihat konsekuensinya, pertanggungjawabannya lebih besar mana. Kemudian identifikasi berikutnya nilai kebajikan mana yang lebih besar. Kemudian nilai keadilan mana yang lebih cakupannya lebih luas. Kemudian orientasi ke hasil pengambilan keputusan itu, konsekuensi ke peserta didiknya yang positif dan memberikan implikasi yang baik itu mana. Benar, semuanya benar, tapi mana yang lebih kecenderungan dari nilai-nilai kebajikan tadi yang besar mana tadi yang saya sebutkan, itu saya ambil. Nah, kalau yang rujukan moral biasa sudah jelas, itu kan permasalahan kita ambil satu keputusan yang benar, yang satunya bisa jadi salah, maka sudah jelas yang pasti kita ambil adalah yang benar. Itu kalau ditujukan moral tidak ada permasalahan ya, kendala yang berarti. Itu aja. Yang penting cara mengidentifikasi tadi disebutkan. Terima kasih Bapak. Selama ini Bapak bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terkait kasus-kasus antara yang tadi disampaikan Bapak sama-sama benar ya Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, momentumnya. Jadi ketika momentum itu bisa diambil keputusannya benar dengan benar terkait dengan implikasi yang tidak memerlukan diskusi kolaborasi dengan warga sekolah, artinya hanya konsekuensinya pada diri saya sendiri, maka saya bisa langsung memutuskan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau konsekuensinya itu saya sudah tahu, saya bisa ambil seketika itu benar dengan benar. Tapi kalau melibatkan orang banyak, ada konsekuensi dan melibatkan komunikasi dengan berbagai pihak, ya saya biasanya menunggu koordinasi dulu. Misalnya dengan pimpinan, korwil, dinas, pengawas. Kalau dengan Bapak Ibu Guru di sini kaitannya dengan pembelajaran, dengan tugas Bapak Ibu Guru saya kolaborasikan. Sudah mendapatkan masukan dan sebagainya, ini benar, nah, saya nanti memutuskan setelah rangkaian kolaborasi diskusinya sudah terpenuhi, sudah berjalan, sudah saya laksanakan gitu. Selanjutnya langkah atau prosedur yang seperti biasa Bapak lakukan selama ini bagaimana untuk pengambilan keputusan? Langkahnya ya, prosedurnya ya, tadi kalau pengambilan keputusannya sudah jelas, tidak memerlukan koordinasi ataupun melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain, biasanya langsung saya ambil. Misalnya kayak penentuan ini masalah apa, ada tugas apa, kendala apa, terus konsekuensinya ini dihadapkan, ini keputusan benar, ini yang salah, sudah jelas itu. Kalau dalam kedinasan maka saya ambil langsung. Tapi kalau urusannya melibatkan orang banyak dan saya perlu koordinasi, tidak sepihak, apalagi yang kasusnya benar dengan benar itu, ya saya harus koordinasi dengan berbagai pihak. Seperti itu aja sih langkahnya. Koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain. Iya betul. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yang seperti apa bisa disampaikan? Contohnya ya, misalnya ya kalau contohnya misalnya gini ya, kalau dalam
pembelajaran guru ketika menyampaikan pandangannya terkait dengan hasil supervisi, ataupun juga ambil contoh antara masalah pribadi guru tetapi di sisi lain adalah kewajiban mengajar misalnya. Nah, saya lihat mana yang lebih prioritas, kemudian nilai-nilai kebajikannya bersinggungannya dapat dipertanggungjawabkan besar mana, maka itu saya ambil. Nah, kalau tadi saya cerita masalah mutasi guru ya, kalau mutasi guru ya itu memang dilema sama, tapi juga saya memperhatikan apakah ya ketika orang mutasi guru pengen pindah itu ternyata faktor kesehatan ini penting, faktor usia ya saya pertimbangkan itu, dibandingkan saya memutuskan tidak bisa karena ini juga kebutuhan masih kurang ya gitu. Seperti itu prosesnya panjang, tidak langsung diputuskan. Saya koordinasi, saya diskusi, mencari referensi dari teman ataupun dari pimpinan, maka saya ambil keputusan. Itu contoh salah satunya ya kayak kemarin waktu mutasi. Atau mungkin bagi bapak ibu guru yang lain, kendala di misalnya ada tugas, nah, guru tugasnya mengajar, tapi di sisi lain dalam pembelajaran itu seketika itu ada kegiatan dinas yang lain, maka saya lihat ini tidak tiap hari. Ini konsekuensinya kalau nggak diambil nanti tidak ada waktu di kemudian susulan. Nah, maka di saya mengambil keputusan benar dengan benar apa satunya ada tugas guru harus mengajar jelas. Satunya tapi dia harus ada kegiatan pengembangan diri yang terjadwal, di situ harus sudah ditentukan. Nah, maka saya memperhatikan mana nilai keadilannya, mana konsekuensi tanggung jawabnya yang saya ambil keputusannya berimplikasi besar mana, dan nilai kebajikan yang bersinggungan dengan moral dan sebagainya itu yang penting mana. Tentunya saya ambil, kan saya ambil salah satu. Nah, nanti kalau misalnya saya ambil contoh, saya ambilnya yang silahkan ini karena tugas ikuti diklat, maka dari sisi tugas guru sebagai pembelajaran maka bisa didelegasikan ke guru yang lain. Itu ambil contoh seperti itu. Tentunya banyak pertimbangan. Itu hanya salah satu ya, banyak yang lain seperti itu. Iya. Kemudian apakah Bapak dalam suatu jadwal tertentu ataupun misalkan langsung dalam penyelesaian pengambilan keputusan, Pak? Apakah ada jadwal tertentu? Apakah langsung diputuskan putusan tersebut? Memperhatikan skala prioritas. Nah, kalau permasalahan itu bisa diputuskan dari itu tanpa saya koordinasi ataupun mempertimbangkan aspek yang lainnya, apalagi yang sifatnya pribadi ya, pribadi tugas kepala sekolah yang dengan kedinasan saja, biasanya langsung gimana harus saya ambil, saya langsung koordinasi ke dinas, ada waktu-waktu ini dapat informasi saya langsung gitu. Tapi kalau yang melibatkan, nah ini skala prioritas lebih besar ya, prioritas lebih besar, yaitu apa, berimplikasi konsekuensinya ke warga sekolah, misalnya ke wali murid misalnya, Pak ini bocor, kemudian ini gimana kalau kita komunikasikan dengan komite terkait dengan kegiatan perubahan komite, itu kan nggak bisa diputuskan. Nah itu harus dihadirkan komite wali murid, silakan ini ada kegiatan kebersihan, ini kami tidak bisa mengcover karena terkait dengan misalnya komponen yang ada di pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur, ini nggak bisa dimasukkan ke sini, ini hanya bisa lewatnya komite. Nah itu nggak bisa saya ambil keputusan, maka saya rapatkan, saya koordinasikan. Jadi kembali lagi skala prioritas dan konsekuensi hasil keputusan yang diambil. Nah itu nanti bisa menjadi penentuan saya dalam menjadwalkan pengambilan keputusan. Utamanya skala prioritas. Dalam proses pengambilan keputusan Bapak, adakah seseorang ataupun faktor-faktor lain yang sekiranya mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Kalau dilema etika benar-benar semuanya benar ya. Kemudian tentu saya tidak sendirian merasa bisa mengambil keputusan. Kalau di permasalahan itu ada pengalaman referensi sekolah lain, misalnya contoh
ada masalah di SD Negeri Sekendong 2. Tapi setelah saya lihat, saya dengar, saya perhatikan, oh ini pernah ada kejadian di sekolah lain. Maka saya tidak malu untuk berkoordinasi atau komunikasi mencari pengalaman sebelumnya, menjadi perbandingan, referensi. Sekaligus tentunya karena ini lembaga kedinasan, secara hierarki saya akan koordinasi dengan pimpinannya, misalnya Korwilcam, pengawas, itu pengalaman saya. Jadi tentunya semuanya saja menjadi guru dalam untuk mengambil keputusan. Jadi tidak mesti semuanya dari saya. Kalau dari saya nanti alangkah beratnya seorang kepala sekolah bebannya satu. Jadi ya, kalau semuanya dikoordinasikan ya gampang. Ini kemarin operatornya ganti, saya komunikasikan. Ini administrasi ada yang kurang, delegian tugas, saya komunikasikan. Jadi tidak harus sebuah instruksi aja, tapi harus ada pelibatan orang lain dalam mengambil keputusan. Adanya pelibatan dari orang lain beserta referensi dari ada kasus yang serupa gitu. Iya, itu biasanya kami lebih nyaman seperti itu. Kecuali kalau kasus baru, nah itu nggak mungkin saya tanya-tanya ke yang lain, maka saya mempertimbangkan tetap koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang kira-kira mempunyai peranan. Kalau urusan sekolah ya harus koordinasi dengan guru, dengan komite. Nah kalau keluar berarti nanti dengan dinas seperti itu dan pihak-pihak lain, tokoh masyarakat misalnya. Tergantung ranahnya. Tergantung ya ranahnya. Dari semua hal yang telah sampaikan Bapak tadi sangat luar biasa Pak. Sekiranya pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak yang luar biasa tadi dalam pengambilan keputusan di lima etika? Iya, jadi pengambilan keputusan ini bukan kaitannya dengan tugas kepala sekolah saja ya sebagai pemimpin kepala satuan pendidikan. Ada juga boleh sendiri sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, semuanya pasti punya masalah. Pemimpin pembelajaran, guru di kelas, selain melaksanakan pembelajaran, tentu banyak pertimbangan cara penyampaian pembelajaran dengan berdiferensiasi, memperhatikan kebutuhan sosial emosional dan lain-lainnya, metode dan seterusnya. Nah, ketika menentukan pilihan, berarti apalagi yang tidak etika, benar, maka yang bisa saya simpulkan berdasarkan pengalaman, berorientasi pada kesinggungan terkait dengan nilai-nilai kebajikan moral yang lebih besar. Pertanggungjawabannya lebih besar, adil, kemudian berorientasi pada pendidik. Nah itu saya ambil berdasarkan pengalaman kesimpulannya. Kalau saya sakupannya ke kepala sekolah, maka orientasinya skala luas. Selain peserta didik, ya itu bukan dalam pembelajaran, dalam keputusan, juga seluruh warga sekolah, orang tua, wali murid, guru dan seterusnya. Itu. Jadi prioritas mana dalam mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi, yang meminimalisir dampak negatifnya daripada positifnya, maka itu saya ambil. Jadi ternyata besar dampak positif adalah ini, ya ini saya ambil seperti itu. Kalau kaitnya dengan manajemen sekolah ya seperti itu. Terima kasih atas penyampaian Bapak yang sangat luar biasa. Semoga yang Bapak sampaikan tadi menjadi pembelajaran bagi saya sebagai guru di kelas, sama-sama. Yang barangkali kasus di lima etika yang saya temukan di kelas bisa semoga menjadi pembelajaran bagi saya berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi. Termasuk guru dengan guru, misalnya dengan ada guru, permasalahan dengan kepala sekolah gitu juga ada gitu. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas kegiatan wawancara kali ini. Luar biasa sekali, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengambil sesuatu nilai positif dari kegiatan wawancara ini terkait dengan pengalaman saya dalam mengambil keputusan.